Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kurnia Emilisa dengan NIM 2303631 dari program studi Kimia NK. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang program yang sudah saya buat pada tugas sebelumnya, yaitu program aplikasi sederhana yang dapat digunakan dalam kehidupan nyata. Video ini saya jadikan untuk pemenuhan ujian akhir semester pengantar coding. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang 3 program yang sudah saya buat pada sebelumnya, di mana pada program yang pertama yaitu program kalkulator sederhana yang menggunakan fungsi tambah, kurang, kali, dan juga bagi. Yang kedua ada program untuk mengkonversikan Celsius kepada Fahrenheit, dan juga ketiga ada program untuk menghitung jumlah belanja dengan diskon. Baiklah, simak videonya ya. Baiklah, untuk program yang pertama ini merupakan contoh program sederhana dalam bahasa C++ yang menerapkan prinsip pemrograman modular dengan menggunakan fungsi-fungsi terpisah untuk memecahkan masalah tertentu. Program ini merupakan kalkulator sederhana dengan fungsi tambah, kurang, kali, dan juga bagi. Program ini merupakan program C++ yang menggunakan fungsi untuk melakukan operasi matematika. Pada fungsi-fungsi tersebut akan dideklarasikan dan juga didefinisikan sebelum fungsi main. Pada program ini kita menggunakan 4 fungsi, ada fungsi tambah, fungsi kurang, fungsi kali, dan juga fungsi bagi. Di mana fungsi tambah ada double A, double B. Fungsi ini akan menggabungkan dua bilangan bulat A dan B dan akan mengembalikan hasil penjumlahan. Yang kedua ada fungsi kurang, double A dan juga double B. Fungsi ini mengurangkan bilangan bulat A dari bilangan bulat B dan akan mengembalikan hasil pengurangan. Yang ketiga, fungsi kali, double A dan juga double B. Fungsi ini akan mengalihkan bilangan bulat A dengan bilangan bulat B dan mengembalikan hasil perkalian. Yang keempat ada fungsi bagi, di mana double A dan double B. Fungsi ini akan membagi bilangan bulat A dengan bilangan bulat B dan akan mengembalikan hasil pembagian jika B tidak 0. Pada program ini kita juga menggunakan fungsi include iostream yang akan memberikan akses ke fungsi stdcode, stdcin yang digunakan untuk melakukan operasi input dan juga output secara teks. Kemudian kita juga menggunakan fungsi double const double yang digunakan untuk menghitung nilai konstanta dengan tipe data double. Fungsi const double ini tidak memerlukan argumen dan tipe data returnnya adalah double. Dengan menggunakan fungsi const double, kita dapat menghitung nilai konstanta dengan tipe data double dalam pemrograman C++. Kemudian ada fungsi return. Pada program C++ ini digunakan untuk mengembalikan nilai dari sebuah fungsi. Ketika sebuah fungsi dipanggil, maka program akan mengeksekusi kode di dalam fungsi tersebut dan akan mengembalikan nilai ke tempat pemanggilan fungsi menggunakan perintah return. Fungsi return ini digunakan pada fungsi yang memiliki tipe data return selain void. Kemudian fungsi stdcode juga digunakan untuk menampilkan output ke konsol. Sedangkan untuk stdcin digunakan untuk menerima input dari pengguna melalui konsol. Yang dimana penggunaan stdcode dan juga stdcin ini memungkinkan program untuk berinteraksi dengan pengguna melalui konsol, sehingga sangat penting dalam pengembangan program C++ yang memerlukan input dan juga output. Sedangkan pada program ini kita juga menggunakan fungsi if. Pada program ini digunakan untuk melakukan pengecekan kondisi dan juga menjalankan blok kode tertentu jika kondisi tersebut benar, dan jika salah maka blok kode tersebut akan dilewati. Kemudian ada juga fungsi else. Pada program ini digunakan untuk mengeksekusi blok kode jika kondisi yang diberikan pada pernyataan if tidak terpenuhi. Dan ini merupakan sambungan dari kode program yang pertama tadi, di mana program ini akan meminta kita untuk menginput dua bilangan bulat yang kemudian akan ditampilkan hasil operasi matematika menggunakan fungsi-fungsi yang telah didefinisikan. Program ini juga akan dapat memeriksa apakah pembagian oleh 0 terjadi dan menampilkan pesan kesalahan jika terjadi. Dan inilah penjelasan dari program yang pertama, yaitu program matematika, kalkulator matematika sederhana yang menggunakan fungsi tambah, kurang, kali, dan juga bagi.
Nah, ini merupakan run program atau hasil dari program yang pertama, yaitu program sederhana dalam bahasa C++ yang merupakan program kalkulator sederhana dengan menggunakan fungsi tambah, kurang, kali, dan juga bagi. Pada run programnya akan kita masukkan angka yang pertama, yaitu di sini saya memasukkan 9, kemudian angka keduanya ada 3, dan pada run ini akan ditampilkan hasil dari penjumlahannya, yaitu 9 tambah 3 sama dengan 12. Kemudian hasil pengurangannya 9 dikurang 3 ada 6. Kemudian hasil perkaliannya 9 dikali 3 adalah 27. Dan hasil pembagiannya 9 dibagi 3 sama dengan 3. Dan ini merupakan run program atau hasil dari program yang pertama yang telah kita buat. Selanjutnya untuk program yang kedua, program ini merupakan program C++ sederhana untuk mengonversi suhu dari Celsius ke Fahrenheit. Pada program ini, yang pertama kita ada menggunakan fungsi double, yaitu double suhu Celsius, di mana fungsi ini merupakan fungsi yang menerima parameter suhu dalam Celsius dan akan mengembalikan suhu yang sudah kita konversi ke Fahrenheit dengan menggunakan rumus konversi suhu. Kemudian yang kedua ada fungsi into main. Fungsi utama main dari program ini akan dapat melakukan kita untuk meminta input suhu dalam Celsius dari pengguna. Kemudian kita juga dapat memanggil fungsi konversi Celsius ke Fahrenheit untuk mengonversi suhu dari Celsius ke Fahrenheit. Kemudian akan menampilkan hasil konversi suhu dalam Fahrenheit. Pada program ini kita juga menggunakan fungsi include IOStream, di mana fungsi ini akan memberikan akses ke fungsi stdcode, stdcin yang digunakan untuk melakukan operasi input atau output secara teks. Kemudian pada program ini kita juga menggunakan fungsi constDouble yang digunakan untuk menghitung nilai konstanta dengan tipe data double. Fungsi constDouble ini tidak memerlukan argumen dan juga tipe data return-nya adalah double. Kemudian fungsi double ini akan dapat menghitung nilai konstanta dengan tipe data double dalam pemrograman C++. Pada fungsi ini, kita juga menggunakan fungsi return. Pada program C++, fungsi return ini digunakan untuk mengembalikan nilai dari sebuah fungsi. Ketika sebuah fungsi dipanggil, maka program akan mengeksekusi kode di dalam fungsi tersebut dan akan mengembalikan nilai ke tempat pemanggilan fungsi menggunakan perintah return. Yang fungsi return ini digunakan pada fungsi yang akan memiliki tipe data return selain dengan void. Kemudian fungsi stdcode pada program ini digunakan untuk menampilkan output ke konsol. Kemudian untuk stdcin itu digunakan untuk menerima input dari pengguna konsol, di mana pada penggunaan stdcode dan juga stdcin ini akan memungkinkan program yang kita buat untuk berinteraksi dengan pengguna melalui konsol, sehingga fungsi ini sangat penting dalam pengembangan program C++ yang memerlukan input dan juga output. Baiklah, itu saja penjelasan pada program yang kedua ini, yaitu program yang kita gunakan untuk mengkonversi suhu dari Celsius ke Fahrenheit. Dan ini merupakan run program atau hasil program dari program yang kita buat, yaitu program yang kedua yang merupakan program C++ sederhana yang digunakan untuk mengonversi suhu dari Celsius ke Fahrenheit. Di sini nanti pada run programnya kita diminta untuk masukkan suhu dalam Celsius, kemudian akan ditampilkan pada run program ini suhu dalam Fahrenheit-nya, yang secara otomatis akan diubah dari Celsius ke Fahrenheit. Selanjutnya, untuk program yang ketiga ini merupakan contoh program sederhana C++ yang digunakan untuk menghitung total belanja dengan diskon, di mana pada program ini kita menggunakan fungsi hitung total belanja, yang fungsi ini akan mengambil dua argumen, harga satuan dan juga jumlah barang, dan mengembalikan total belanja dengan mengalihkan harga satuan dengan jumlah barang. Pada fungsi ini nanti akan diatur diskon jika jumlah barang melebihi batas yang telah ditentukan. Kemudian pada fungsi ini konstanta global diskon persen akan menentukan persentase dari diskon. Kemudian ada konstanta global
diskon batas jumlah, itu akan menentukan batas jumlah untuk diskon, dan juga menghitung total belanja dengan mengalihkan harga satuan dengan jumlah barang, kemudian mengatur diskon jika jumlah barang melebihi batas yang telah ditentukan. Yang selanjutnya ada fungsi yang tampilkan pesan. Fungsi ini akan menampilkan nilai total belanja sebagai argumen dan akan menampilkan pesan berdasarkan total belanja. Jika total belanja lebih dari yang sudah ditentukan, maka akan tercetak kata selamat, yaitu selamat Anda mendapatkan hadiah bonus, dan jika total belanja tidak lebih dari yang telah ditentukan, maka akan mencetak kata terima kasih atas pembelian Anda. Di mana pada fungsi ini akan digunakan untuk menampilkan pesan yang sesuai dengan total belanja yang diberikan oleh pengguna. Kemudian fungsi ini juga menggunakan counter diskonnya dan batas jumlah untuk menentukan apakah pengguna tersebut mendapatkan hadiah bonus atau tidak. Dan juga pada program ini kita menggunakan fungsi include IOStream yang akan memberikan akses ke fungsi std code, std chain yang digunakan untuk melakukan operasi input-output secara teks. Kemudian pada program ini kita juga menggunakan fungsi include vector yang akan memberikan akses ke kelas std vector yang digunakan untuk memodelkan kontainer dinamik yang dapat berkembang secara otomatis saat elemen diinsert atau dihapus. Kemudian di sini juga menggunakan const double, di mana const double ini digunakan untuk menghitung nilai konstanta dengan tipe data double. Const double ini tidak memerlukan argumen dan tipe data returnnya adalah double, di mana ketika kita menggunakan fungsi const double, maka kita dapat menghitung nilai konstanta dengan tipe data double dalam pemrograman C++ yang kita buat. Nah, ini merupakan lanjutan kode program dari program yang ketiga ini, yaitu program yang kita gunakan untuk menghitung total belanja dengan diskon. Di mana pada program ini kita juga menggunakan fungsi return. Pada program ini digunakan untuk mengembalikan nilai dari sebuah fungsi. Misalnya ketika fungsi dipanggil, maka program akan mengeksekusi kode di dalam fungsi tersebut dan akan mengembalikan nilai ke tempat pemanggilan fungsi yang menggunakan perintah return. Kemudian pada program ini kita menggunakan fungsi std code yang digunakan untuk menampilkan output ke konsol. Kemudian ada std chain yang digunakan untuk menerima input dari pengguna melalui konsol. Kita menggunakan std code dan juga std chain ini akan memungkinkan program untuk berinteraksi dengan pengguna melalui konsol, sehingga fungsi ini sangat penting dalam pengembangan program C++ yang memerlukan input dan juga output. Kemudian pada program ini kita juga menggunakan fungsi if yang digunakan untuk melakukan pengecekan kondisi dan menjalankan blok kode tertentu jika kondisi tersebut benar, dan jika kondisi tersebut salah maka blok kode akan dilewati. Dan juga pada program ini kita menggunakan fungsi else yang digunakan untuk mengeksekusi blok kode jika kondisi yang diberikan pada pernyataan if sebelumnya tidak terpenuhi. Baiklah, itu saja penjelasan dari program yang ketiga ini. Merupakan program sederhana yang digunakan untuk menghitung total belanja dengan diskon. Dan yang terakhir ini merupakan run program atau hasil dari program yang ketiga, yaitu program sederhana C++ yang digunakan untuk menghitung jumlah belanja dengan diskon. Pada run program ini nanti kita akan memasukkan jumlah barang yang dibeli, kemudian memasukkan harga satuan dari barang, dan nanti secara otomatis akan dihitung total dari belanjanya, dan jika total tersebut melampaui batas tertentu maka kita akan mendapatkan diskon, dan di sini akan tertera kata-kata yaitu selamat Anda mendapatkan hadiah bonus jika kita melewati batas tertentu dalam jumlah pembelian. Itulah penjelasan dari program aplikasi sederhana yang dapat digunakan dalam kehidupan nyata, yang mana program tersebut sudah saya buat pada tugas sebelumnya. Jika ada kesalahan pada program tersebut dan juga ada penyampaian kata saya yang salah dalam menjelaskan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.